Puasa Ramadan ada dua karakter penting yang dapat kita ambil. Pertama itu adalah karakter menjadi orang-orang yang menjadi orang yang ikhlas, dan yang kedua karakter menjadi orang-orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Shaimin Shaimat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini, pada bulan yang sangat agung ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kita dapat melaksanakan tugas mulia ini, yakni tugas untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan sebagai ibadah khusus, ibadah mustaqillah, ibadah yang menjadi satu kemuliaan bagi umat Muhammad, dilipat gandakan seluruh amal ibadahnya, dilipat gandakan seluruh nilai-nilai kebaikannya, dilipat gandakan makna-makna sosial yang dapat kita lakukan pada bulan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita coba mengulas satu tema menarik, yakni ibadah bulan Ramadan atau saumi Ramadan dalam tinjauan filsafat dan tasawuf. Kalau kita kembali ke sejarah awal mula diwajibkannya puasa Ramadan, tidak langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung diberatkan kepada umat muslim ketika berada di Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bulan puasa, mewajibkan saumi Ramadan pada tahun kedua hijrah di Madinah. Makanya ayat Al-Quran itu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Ramadan, perintah puasa di bulan Ramadan itu di Madinah. Pada sahabat-sahabat, pada umat-umat muslim yang sudah beriman, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua setelah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perintah kepada umat yang beriman. Di dalam kategori ada imannya yang masih lemah, ada imannya yang sudah kuat, dan ada imannya yang kadang naik kadang turun. Melalui ibadah puasa Ramadan inilah
Allah Subhanahu wa taala mengharapkan umat muslim, umat yang beriman agar menjadi hamba yang haqqa tuqatih, hamba yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu sedikit sejarah tentang diwajibkannya awal mula puasa bulan Ramadan. Setelah itu, kita akan lanjutkan kajian kita mengenai ontologi atau kajian dari tinjauan filsafat ontologinya. Puasa itu apa? Apa puasa itu? Puasa pada dasarnya adalah menahan. Secara lugawinya, secara lugatnya, secara bahasa, puasa artinya menahan, mengontrol, mengendalikan. Saum, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan Siti Maryam pernah berpuasa, tapi di situ adalah berpuasa tidak berbicara. Itu dalam arti bahasa, bahwasanya puasa itu secara umum artinya dapat menahan. Tetapi dalam tinjauan terminologi syariatnya, puasa itu dimaknakan dengan menahan diri daripada makan dan minum, berhubungan suami istri semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh umat muslim atau umat yang beriman. Puasa pada dasarnya bukan sekedar menahan diri pada aspek jasmani saja, tetapi puasa sebenarnya lebih kepada menahan diri secara batiniah. Diri batiniah itulah yang sebenarnya yang menjadi sasaran atau ladang perbaikan atau objek perbaikan untuk menjadi hamba yang takwa itu. Jadi kalau diri secara rohani belum mampu kita kendalikan, belum mampu kita perbaiki, belum mampu kita bersihkan, maka menahan diri secara jasmani akan tergolong pada amaliyah yang kurang memberikan efek atau kurang bermanfaat. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis ini menjadi satu isyarat bahwasanya yang diharapkan dari ibadah puasa itu bukan saja menahan makan, bukan saja menahan minum, bukan saja menahan berhubungan suami istri di siang harinya, tetapi jauh lebih penting, di samping kita menjalankan perintah syariat itu, ada nilai-nilai batiniyah atau rohaniyah yang harus dikendalikan. Contohnya, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, kita mampu mengendalikan ucapan kita mampu mengendalikan pikiran buruk kita mampu mengendalikan tutur kata kita mampu mengendalikan pendengaran kita mampu mengendalikan penglihatan kita. Yang tentunya pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, kalau konsep puasa secara batiniah ini dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan, dapat kita biasakan, dapat kita tempa selama 1 bulan ketika menjalankan ibadah Ramadan, maka kita akan keluar menjadi hamba-hamba yang fitrah atau Idul Fitri. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri, kembali suci.
Suci apa? Suci pikiran kita, suci perasaan kita, suci kejiwaan kita, suci hati kita. Seperti bayi yang baru lahir. Jadi anak yang baru lahir itu suci, dia fitrah, tidak ada dosa, tidak ada noda. Ucapannya terjaga, penglihatannya terjaga, gerakannya terjaga, keinginannya terjaga. Semuanya itulah yang diharapkan setelah menunaikan ibadah Ramadan selama sebulan. Maka kita mudah-mudahan tercatat menjadi hamba Allah yang muttaqin. Setidaknya ada dua hal, ada dua karakter muttaqin yang dapat kita terima, yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari selama pendidikan Ramadan ini. Ini masuk ke dalam tahap epistemologinya. Bagaimana puasa itu agar bernilai, bagaimana puasa itu dapat mengarahkan hasilnya menjadi hamba yang muttaqin. Bagaimana cara berpuasa? Bagaimana cara mengendalikan diri? Bagaimana cara menahan diri? Nah, itulah secara epistemologinya. Epistemologi daripada puasa Ramadan itu adalah teknik kita, cara kita untuk membersihkan diri, cara kita untuk menempa diri kita. Jadi, puasa Ramadan ada dua karakter penting yang dapat kita ambil. Pertama, itu adalah karakter menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan yang kedua, karakter menjadi orang-orang yang jujur. Apabila dua karakter ini dapat kita peroleh setelah bulan Ramadan, maka kita mudah-mudahan tergolong menjadi hamba yang muttaqin itu. Pendidikan Ramadan adalah mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sukarela, tidak makan, sukarela tidak minum sepanjang hari. Padahal makan dan minum adalah satu kebutuhan bagi jasmani kita. Tetapi dengan keikhlasan hati, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan itu. Kita tidak berani makan walaupun satu butir nasi, kita tidak berani minum walaupun seteguk air. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu ikhlas menjalankan perintah Allah. Itulah takwa itu. Walaupun tidak ada yang melihat kita, kita sendiri di dalam kamar, kita sendiri di dalam ruangan, kita bisa saja memakan nasi atau meminum apa saja yang kita inginkan, tetapi karena kita ikhlas menjalankan tugas suci itu, maka kita tidak berani membatalkan atau melanggar perintah Allah. Jika kebiasaan ini, jika pendidikan ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari pada 11 bulan setelahnya, maka sebenarnya kita sudah mencapai derajat yang takwa itu. Yang kedua, karakter jujur. Untuk melatih kejujuran adalah melalui ibadah Ramadan. Seperti orang yang jujur pada dirinya sendiri, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang akan mengejeknya, tidak ada yang akan mencelanya, karena dia sendiri yang mengerjakannya, tidak ada yang tahu. Tetapi karena kejujurannya di dalam menjalankan perintah Allah, dia tidak berani menyembunyikan apapun, sedikit apapun. Walaupun hanya sebutir nasi atau sebiji kurma, dia tidak berani memakannya. Ini ibaratnya apabila kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengendalikan diri, menjaga diri dari hal-hal yang bukan milik kita, walaupun itu sedikit, maka kita tidak berani mengambilnya. Inilah nilai kejujuran yang harus kita bentuk selama bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah,
Dan tujuan yang terakhir adalah hamba yang muttaqin itu sendiri. Jadi sasaran daripada pelaksanaan ibadah bulan Ramadan itu adalah menjadikan hamba-hamba yang muttaqin. Hamba yang muttaqin adalah hamba yang memiliki keistimewaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah menginginkan kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang sangat tinggi derajatnya. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita, menugaskan kita untuk menempa jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, menjadi jiwa yang penuh perasa, jiwa sosial kita bangkit, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita pada sesama manusia itu terbangun. InsyaAllah dengan begitu maka kita akan menjadi umat yang sesungguhnya, muslim yang sesungguhnya, yang memberi rahmat untuk semesta alam. Mudah-mudahan kultum sederhana ini dapat memberikan khazanah baru di dalam pemahaman kita untuk menunaikan ibadah Ramadan, bukan sekedar menjaga makan dan minum, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan segala hal-hal yang dapat menyebabkan orang lain celaka dari perbuatan atau ucapan kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada ilmu yang kita terima. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.